Saham Amerika yang akan jalan di inflasi tinggi dan dari ketegangan Eropa. Nah guys, seperti kalian tahu ya, Amerika tuh lagi seru ya di dunia ini ya. Jadi dia mengalami kenaikan inflasi yang lumayan banget ya, hampir di atas 5% gitu ya, yang dimana itu belum pernah terjadi 40 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pertama terakhir tuh di tahun 80-an ya kalau nggak salah, yang dimana akhirnya lumayan tuh tinggi banget ya guys ya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ada saham-saham yang bisa kita telah gitu ya, bisa kita jaluk gitu. Dan kebetulan juga dari ketegangan Eropa. I know Rusia pullback ya kemarin ya, dan akan negosiasi. Tetapi kalau menurut gua hal-hal seperti ini akan menjadi the new things for the next 10 years gitu ya. Kalau dulu kita ada terorisme gitu ya guys ya, tetapi untuk saat ini mungkin Rusia akan menjadi kayak perang dingin waktu itu gitu ya guys ya, yang dimana dia akan mulai cari-cari ucuk-ucuk gitu ya, karena dia melihat ini Amerika udah lemah belum ya, dan segala macam gitu ya. Jadi dan mungkin juga ada salah satu agenda yang kita lihat juga, bahwa apakah memang ada konspirasi teori untuk membuat harga oil tetap di atas 90 ya guys ya. Nah kita lihat aja gitu ya, tetapi ya tentunya kita harus menyikapi dengan baik dan benar, nggak perlu terlalu takut, tetapi kita lihat peluangnya yang ada. I know antara keburukan dan segala macam, tapi tentunya as a money developer gitu ya, as a money farmer gitu ya, tetap kita harus lihat ya. Oke, maka kita lanjut ya guys ya. Gua akan ngomong mengenai beberapa saham-sahamnya dan juga ininya. Nah jangan lupa ya guys ya, gua mau bilang bahwa kalau untuk kalian ya yang belum punya GoTrade ya, tinggal di install aja di Android kalian atau di Apple ya, ada ya, tinggal ketik aja GoTrade gitu ya. Nah setelah kamu ketik ya, jangan lupa nanti akan diminta kode invitation-nya. Nah kamu bisa masuk dengan 694473 ya, this is the way-nya ya. Dan jangan lupa ya, nah yang pertama gue akan ngomongin mengenai inflasi ya. Kalau kalau perang ya atau ketegangan, tentunya kalian bisa lihat saham-saham untuk saat ini, saham-saham karbon ya, karena mau nggak mau untuk menggerakkan ship gitu ya, tentunya dia harus pakai fuel saat ini adalah yang paling hakiki gitu ya. Belum bisa nih ya pakai tenaga surya, tenaga gas, belum bisa guys, belum bisa. Semuanya pakai fuel, pakai BBM, pakai coal, dan juga another baik itu sawit dan lain-lain. Nah saham US yang fuel boleh kalian lihat-lihat gitu ya guys ya, dan juga ada beberapa saham-saham lainnya. Oke. Nah untuk inflasi guys, gua akan kasih lihat seperti ini ya guys ya. Nah kalau kalian tahu ya, ini dari CNBC ya, bahwa inflasi naik ya sepanjang tahun kemarin di Amerika 7,5% ya guys ya. Di tahun 82 itu kalau nggak salah terjadi kenaikan yang paling terbesar gitu ya, dan dalam saat itu dia mulai naikin suku bunga gede-gedean untuk menekan inflasi ini. Apa yang terjadi akhirnya adalah tentunya US dollar naik gitu ya. Lalu yang kedua adalah goldnya sideways gitu ya guys ya. Tapi ada satu lagi ya guys ya. Nah ini apa yang terjadi adalah bahan bakar minyak naik ya di Januari dan segala macam, ini yang terjadi di kali ini gitu ya. Nah tetapi juga gue mau kasih lihat bahwa ada chartnya yang terjadi di 80-an ya. Buat kita mungkin banyak yang masih kecil, banyak yang belum lahir dan segala macam, gua kasih lihat. Oke, karena kita kalau trading in stocks, trading in market, tentunya kita lihat historicalnya. Oke guys, monggo, atau lihat kiri ya guys ya, lihat kiri bukan lihat kanan ya. Kalau lihat kanan lihat future soalnya.
Oke. Nah, kalau kalian lihat ya guys ya, ini adalah consumer price atau inflasi ya guys ya, food and energy, lalu juga dengan dibandingkan dengan interest rate-nya ya, effective federal fund rate. Ya, yang terjadi di 80-an dia naik juga tinggi gitu ya guys ya. Di sini kalau nggak salah dia naik hampir 15% ya, dan di mana waktu itu manage tetapi fundnya juga naik ya, lumayan ya guys ya. Nah, jadi itu yang terjadi guys, dan itu harus kita hati-hati ya. Dan ini dia ya yang terjadi, bahwa dia nanti kemungkinan ya akan naik 4-7 kali ya. Fed rate akan menaikkan interest rate-nya. Nah, kalau udah kayak begini guys, apa yang terjadi gitu ya? Nah, yang terjadi adalah ini yang terjadi. Kebanyakan adalah di tahun-tahun itu, ini adalah SPX ya, indeks dari S&P 500, saham-saham Amerika 500 yang paling liquid ya di dunia gitu ya. Apa yang terjadi adalah di saat terjadinya inflasi, dia turun dulu karena market pasar ya. Lalu setelah itu dia naiknya tinggi ya guys ya. Der gitu ya. Lalu habis itu ada drop ya. Nah, apa yang terjadi ya, ini tentunya udah panas ya. Tetapi apa yang terjadi adalah dia sampai dari 83 sampai 90 gitu ya, 7 tahun ya. Naik terus cuy ya. Jadi apa yang ini akan mendapatkan benefit yang sangat bagus, peluangnya sangat bagus guys. Kalau kalian mau ikutan, monggo, for 7 years akan naik. Nah, tetapi saham-sahamnya kalian harus tahu ya guys ya, saham-sahamnya kalian nggak bisa cari yang sembarangan gitu ya. Nah, saham-sahamnya sebaiknya adalah kalau naikin interest rate adalah sebaiknya yang nggak terlalu banyak in debt, atau debt-nya atau utangnya jangan terlalu banyak. Jadi debt equity rasionya jangan terlalu banyak guys ya. Ini ada artikel yang bagus banget kalau menurut saya, dia udah bandingin beberapa saham-saham yang mempunyai debt equity rasionya, lalu fairness rasionya juga terlihat. Yang pertama Oracle ya guys ya, ORCL ya. Nah, di sini lagi turun ya, tapi nanti mudah-mudahan naik ya. Kalau dia seru, kalau di atas 86 ya, di saat bulan Maret atau bulan Februari dia jalan, mudah-mudahan lancar gitu ya guys ya. Lalu setelah itu ada Apple ya. Oke. Nah, ini juga lumayan ya, semoga lancar ya. Lalu setelah itu ada IBM. IBM tapi kayaknya masih cepluk ya gitu ya. Nah, tetapi guys, gue juga bikin ya beberapa saham, gue screening berdasarkan debt equity ratio dan technicalnya yang bagus atau enggak ya. Berikut adalah rangkaiannya. Nah, ini dia ya. Ini dia udah gue screening ya. Pertama gue taruh ininya. Bentar ya. Jadi gue taruh di sini market cap-nya, lalu debt equity ratio-nya gue taruh yang paling kecil yang mana, gitu ya guys ya. Ya, bukan dari yang terbesar, tapi gue dari yang terkecil. Ya, jadi dari yang terkecil kita lihat, lalu kita taruh di market cap. Ya, nah dari market cap, dari market cap bisa kelihatan, bentar ya. Ya, yang terkecil mana? Ada Berkshire Hathaway, ada V dan segala macam, ada BRK. Ya. Oke. Ya, nih seru ya. Terus ada apa lagi? Ada TSM ya. Ya, kalau kalian lihat di weekly ya, kalau kita mau kayak begini-begini di weekly lagi sideways, tapi kemungkinan dia naik, mantul-mantul aja, kemungkinan naik ya.
Jadi masih di bawah. Jadi kalau kalian mau lihat. Lalu setelah itu ada V, ada BAC ya, ada V, ada BAC, ada V, ya. Lalu ada BAC, Bank of America, which is sahamnya Warren Buffett juga ya. Nah, jadi kalian boleh lihat-lihat. Nah, saham-saham oil yang mana Om? Nah, saham-saham oil gampang banget kita carinya ya. Kalian boleh pilih-pilih. Kita ke stock Trading View ya guys. Ke Trading View, kita screen, kita lihat stock heat map ya. Lalu kita lihat performance-nya dalam 3 bulan terakhir gitu ya. Lalu kita lihat saham-saham dari energi and mineral ya. Ada Exxon ya. Lalu sebentar ya, gue taruh ya. Ke Exxon nih ya. Nih ya, ada Exxon, ada Chevron ya. Boleh lah kita lihat-lihat ya. Ada Devon ya. Nah, Exxon sama Chevron kita boleh lihat-lihat yang akan mendapatkan ini ya. Pertama ZVX ya, ya, mudah-mudahan nyampe 160 guys ya. Lalu ada Exxon ya, ini juga lumayan ya. Mudah-mudahan nyampe 90, lagi koreksi sebentar, mudah-mudahan naik ya menuju 88. Nah, itu ya guys ya, dari saham-saham yang akan jalan di inflasi. Nah, selain dari itu guys, gue juga mau bilang bahwa ada saham-saham yang seru ya dengan earning reports yang akan jalan. Yang pertama ada Nvidia ya guys ya. Nvidia kayaknya lumayan ya, Nvidia Corporation lumayan ya guys ya. Nah, kalau dia tembus 276, mudah-mudahan nyampe 320 ya. Wadidaw gitu ya. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Ada Walmart ya, WMT ya. Ini juga seru ya kalau dia mantul ya. Besok kalau ini apalagi dia paling enak nih dapat inflasi ya. Karena biasanya supermarket yang dapetin inflasinya duluan ya. Lalu setelah itu ada Eni dan mungkin ada Eni ya. Ya, ada Victoria's Secret guys. Mau nggak? Eni ya, ya. Gue iniin ya. Juga harusnya lagi seru ya. Nah ya. Nah, merayap ya. Mudah-mudahan nyampe 38. Oke? So, jangan lupa guys, itu ada beberapa saham-sahamnya yang bisa membantu kalian. Dan jangan lupa di-download kalau belum punya, dan setelah itu dimasukkan kodenya ya, 694473. Oke, itu aja dari gua. Semoga membantu. See you, have a good day. Bye-bye guys.